kasih Ustazah Lulu sudah berkenan hadir di ruang podcast Rumah Dai Center Salam Indonesia. Aktif di dakwah bukan hal yang aneh, yang tentunya punya liku-liku cerita yang unik. Yang paling unik dari dakwah apa? Yang paling unik dari dakwah, sebenarnya keunikan dakwah saya yang saya alami itu ya apa ya? Ya nggak ada yang unik, enak aja gitu. Kalau yang dibilang unik, selama saya berdakwah sampai sekarang itu tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami kendala-kendala yang menjadi beban pikiran saya. Karena apa? Selama kita berdakwah, ini khususnya profesi saya, Allah titipkan pada saya, atau profesi apapun, sebenarnya kalau ditata dari dasarnya kita mau melakukan action aktivitas kita itu lillah, itu karena Allah. Jadi nggak ada yang namanya keunikan yang dari sisi positif atau keunikan dari sisi negatif. Itu menurut saya ya biasa-biasa saja. Tapi secara umum pernah ketika suatu ketika ya saya dakwah, memang kita selalu lillah, semua lillah. Nah, saya mengajak teman dakwah biasa dia, Ustazah, tadi orangnya ngasih amplop ya? Iya, alhamdulillah. Terus kemudian coba dong dilihat sama teman saya. Oh, gede Ustazah, berapa? 50.000. Alhamdulillah, barokallah, saya gitu, barokallah. Udah ya, lupa. Terus di rest area itu, yuk kita makan, kita lapar, makan soto berdua. Berapa soto berdua? 102.000 sama kerupuk. Kata teman saya tekor dong. Nah, apa ya, seperti itu kalimat teman saya, tekor dong. Saya tetap menjawabnya biasa. Karena apa? Karena ya saya dakwah itu bukan karena itu gitu. Dan juga pernah ini ya, keunikan secara umum kali, tapi menurut saya sih nggak unik. Keunikan secara umum, contoh, saya diundang dakwah ke sebuah kelurahan di Jakarta. Ketika sudah sampai tengah-tengah tol, itu panitianya bilang, Ustazah maaf, ini mendadak ada sidang sehingga pengajian tidak jadi. Itu juga nggak ada merasa, oh kok kecewa, terus kenapa nggak jadi? Ya udah, terus saya bilang sama teman saya, ya udah kita balik keluar tol, kita makan. Nah, seperti itu. Tapi kalau pada saat menyampaikan materi selama ini itu tidak pernah saya mengalami kendala, tidak pernah mengalami kendala, karena yang saya yakini ketika kita itu berdakwah, niat lillah itu sempurna, maka Allah itu akan berikan apa ya, kliknya hati para audien, para jamaah itu senantiasa mau menerima kita. Dan dari awal pun saya tidak pernah istilahnya nanti ini saya dikasih apa enggak, justru apakah dakwah saya nanti itu nyampe enggak ya, diterima enggak ya, semoga saja apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi perubahan mereka. Itu senang aja. Jadi enggak hanya dakwah sih, profesi apapun yang saya yakini, dan itu memang menjadi sembonyannya umat Islam yang beriman ya, sembonyannya itu pada niat. Karena kalau orang sudah lillah itu nggak bakal lelah, dan kalau sudah lillah itu tidak pernah mendramatisir masalah. Karena orang lillah yang kuat itu kan dia tahu setiap action kita sekecil apapun, ya itu sudah merupakan bentuk ketentuan Allah. Jadi ya unik apa, mengalami ban bocor enggak, kemacetan ya biasa saja, apa dicemooh orang ya nggak pernah kita masukin hati, biasa saja gitu. Itu kan sulit. Iya. Nerima misalnya kita bicara tausiah jauh, butuh waktu, butuh tenaga. Kita buka amplopnya cuma 50.000, kan sulit nerima itu. Iya. Kan kalau menurut saya sulitnya itu mungkin dari awal sudah disetting. Seseorang menerima sulit itu kan udah setting, karena settingan kita kan dari awal kan tidak itu gitu. Walaupun saya akui semua manusia itu butuh duit. Tetapi karena memang dari awal dasar saya berdakwah itu kan sudah dikasih tahu sama kiai saya bahwa kalau kamu mau berdakwah itu kan menyampaikan ayat. Nah, kalau kamu menyampaikan ayat ini senantiasa klik sedikit dari kamu hanya untuk mengejar duniawi, maka yang kamu sampaikan nanti itu nggak akan ada sedikit pun manfaatnya. Nah, itu sudah saya patrikan dalam jiwa saya, sehingga ketika kita berangkat itu ya bismillah tawakkaltu ala Allah dan selalu sholat. Saya menganggap pokoknya semua yang saya lakukan selama ini tuh nggak ada kesulitan. Ini menurut saya loh, nggak ada kesulitan.
Karena kesulitan yang sebenarnya dialami oleh manusia itu bukan masalahnya, tapi cara seseorang menghadapi masalah itu dengan nafsu atau dengan ruhiyah. Kalau seorang itu menghadapi nafsu, syahwat duniawi, ya nggak ada masalah yang ringan, semuanya berat. Kayak orang makan aja, Pak Ustadz. Ketika orang itu makan, ketika dia itu hatinya gelisah, walaupun makannya tongseng, walaupun makannya enak, ya udah nggak nyaman saja. Tetapi ketika dia itu hatinya lapang, walaupun dikasih nasi sama garam, ya malah nambah lagi. Jadi yang menjadikan kita itu bisa menerima hati. Mungkin bisa di-share ke kita perjalanan dakwah Ustazah Lulu ini kan bukan setahun 2 tahun, tapi sudah lama. Untuk mencintai pekerjaan atau mencintai dakwah itu kan nggak semudah seperti kita menyampaikan teori. Ada resep bagaimana cara menata supaya konsep hati kita itu klik dengan dakwah kita. Jadi yang pertama seharusnya apapun yang saat ini yang menjadi kelebihan kita, berarti kalau kelebihan kita dakwah, ya kita mau tidak mau harus mencintai itu. Tapi kalau tidak mencintai kita harus mundur, karena kalau kita tidak mencintai profesi kita, maka semuanya itu akan kita finansialkan, semuanya akan kita hargai, karena nggak cinta. Tapi kalau sudah cinta, namanya cinta bagaimana sih? Semua merasakan cinta. Orang kalau sudah cinta, jangankan itu dikasih yang sifatnya itu materi, dia dengar disuruh datang untuk memberikan ceramah atau memberikan materi, itu sudah merupakan kebahagiaan luar biasa. Seperti saat ini saya diberikan kesempatan untuk ngajar di sebuah pesantren pada saat musim seperti ini. Terus saya bilang sama yang punya pesantren, Pak Yai, saya senang sekali ngajar. Saya mohon saya jangan dikasih uang apapun. Kenapa? Karena setelah saya melihat anak santri itu sudah seperti saya dulu gitu. Nah ternyata setelah saya ini sudah 1,5 bulan saya ngajar di pesantren itu, ternyata Allah itu gantinya itu luar biasa ya. Contoh ganti luar biasa, tiba-tiba dari sebuah instansi dia telepon saja, tolong inventaris Zoom meeting ini, dan ketika mereka nyuruh, ketika hati saya digoda setan, wah entar saya dapat segini nih, itu langsung saya istighfar, ya Allah ampuni. Nah, saya manusia biasa, ampuni ya Allah, saya tidak karena itu, ampuni saya luruskan niat lagi, saya menyampaikan ini karenamu. Nah ketika kita sudah memperbarui niat, karena yakin namanya manusia itu pasti ada unsur nafsu jiwa, nafsu dunia itu pasti ada, tapi karena kita itu tahu ilmunya, kita perbarui niat istighfar, ya Allah saya tidak dengan cara itu, tidak mencari itu. Masya Allah luar biasa. Jadi bukan angka nominalnya yang merasa bahagia di hati, ya karena profesi yang dia jalani itu tersampaikan. Jadi kalau orang sudah mesti profesi, tentunya dia disuruh apapun yang kaitannya dengan profesi itu pasti semangat. Kalau ada cinta. Nah untuk menimbulkan cinta dengan profesi, otomatis dia harus belajar tentang tauhid. Harus. Orang kalau nggak belajar tauhid itu pasti akan berantakan. Belajar tauhid itu tidak harus sekali 2 kali, tapi belajar tauhid itu setiap hari. Dari mana? Dari setiap perjalanan kita harus selalu kita idofakan, harus kita sandarkan semua itu Allah yang ngatur. Masya Allah. Ustazah, kesibukan setiap hari kan luar biasa dakwah. Iya. Gimana dengan urusan rumah tangga dan menjadi seorang istri? Sebenarnya dakwah itu semenjak 3 tahun terakhir saya sudah sepakat habis maghrib sudah tidak ada off. Siapapun yang muda, siapa yang muda. Karena apa? Karena suami semenjak 3 tahun terakhir memang pulang tidak ada shift, jadi pulangnya itu sampai rumah habis maghrib. Habis maghrib sampai malam itu ya untuk suami. Tapi karena memang dia nggak tahu ya, ini udah Allah takdirkan. Semenjak saya nikah sama suami saya, jadi kita sudah buat komitmen bahwa saya itu modelnya seperti ini, suami ridho dengan kerjaan saya, dan sampai sekarang yang nggak ada yang merasa berat. Justru habis maghrib, habis bercanda sebentar, langsung biasanya suami saya ngusir saya, sana ngaji sana. Dalam arti ngaji itu bukan ngaji keluar, tapi saya mengkaji lagi. Setiap hari saya mengkaji lagi, setiap hari saya belajar, setiap malam saya belajar, membuka kitab-kitab, menghafalkan dalil-dalil lagi, apapun yang perlu yang butuhkan itu setiap hari. Dan itu senang saja. Kenapa senang? Karena semakin kita belajar itu semakin kita merasakan bahwa saya itu bodoh. Nah itu kenapa bisa dilakukan? Ya tadi awalnya cinta. Selama ini saya dakwah, keluarga nggak ada masalah ya, kebetulan saya cuma
Allah titipkan putri satu, suami mengiyakan, dan kalau menurut saya tidak ada ujian yang terberat yang Allah berikan pada saya, karena yang saya imani Rasulullah pun bersabda, ayunas asyadul bala ya Rasulullah, bala yang Allah timpakan kepada manusia itu yang terberat kepada manusia model siapa? Nah, Rasulullah kan menjawab al-anbiya, sumal anbiya, sumal anbiya, kepada para nabi, kemudian bawahnya para nabi, kemudian bawahnya. Nah, kita kan jauh sekali dari para nabi, berarti saya harus meyakini dong yang Allah kasih ke saya ini berarti tidak ada yang terberat. Jadi keluarga selama ini jujur tidak ada masalah apapun. Ya kalaupun cekcok wajar, tapi saya nikah sudah 20 tahun ya, 20 tahun. Ketika ada percekcokan rumah tangga, kuncinya apa? Saya ngalah. Nah, saya ngalah, saya rayu-rayu suami saya, pokoknya bagaimana caranya suami saya tidak cemberut. Itu konsep saya. Biasanya terjadi masalah rumah tangga di area apa sih? Di area apa? apa? Di area apa? Enggak, karena apa? Maaf, saya terbiasa tidak pegang uang dari kecil. Suami juga biasa kerja keras, dan saya juga terbiasa dari mulai nikah tidak pernah bapak ngasih berapa, tidak. Saya dikasih ya saya terima, enggak dikasih saya mikirnya wong Allah kasih saya juga. Nah, itu jadi paling kalaupun sering berantem ya sepele. Kalau menurut saya sepele apa, kayak masalah anak minta antarin, suami saya telat, saya marah-marah. Tapi suami saya ngerti, saya marah-marah itu hanya di mulut. Suami saya ngerti, hanya mulut yang cerewet. Kenapa suami saya ngerti bahwa itu mulut? Karena walaupun saya marah, tetap yang namanya misalnya sudah sampai mana Pak, perhatian, jangan lupa nanti makan sampai rumah, makan di rumah aja. Terus saya canda-candain, udah biasa lagi. Belum pernah sampai apa ya, yang biasanya saya ingat ya, belum pernah. Kalau cekcok setiap hari, dalam arti cekcok itu ya cekcok masalah sepele ya, seperti tadi anak antarin telat, atau saya minta mau kondangan ikut, katanya dia ikut, dia nggak jadi ikut, tapi keselnya sejenak, habis itu nggak. Kenapa? Ya saya pikir begini aja. Nah kalau saya kesel, ngapain saya bebankan masalah lagi? Orang saya juga sudah enak sibuk mengurusin profesi saya, dia tidak mengganggu saya. Seromantis apa sih suami? Suami saya nggak romantis, suami saya nggak romantis, nggak romantis. Saya romantis. Yang dicintai apa kalau nggak romantis? Yang dicintai kesabaran. Suami saya sabar seluruh dunia. Kalau romantis saya, artinya romantis saya, dia pulang kerja, saya biasanya langsung itu kepala saya sundul-sundulin di ketiaknya. Pokoknya begitu, pokoknya saya sundulin deh, saya cium-cium, pokoknya cium itu. Terus dia yang mijetin saya, suami. Setiap malam kalau dulu kegiatan, sekarang banyak Zoom. Mama mana yang sakit, saya pijetin. Tapi pokoknya suami saya nggak pernah belai-belai saya. Saya yang dia merokok langsung saya tidur di pangkuannya, langsung tangannya saya suruh ngelus ke sini, ya saya aja nyuruh. Ini biasa aja. Biasa. Justru kesabarannya adalah romantikanya ya. Iya, jadi yang menjadi awal cerita, suami saya yang paling cintanya ke saya luar biasa. Jadi suami saya tahu, saya itu dulu sebelum nikah itu namanya pacar ya, artinya pacar bukan pacar bonbon ya. Dari kalau dihitung pacar tuh dari SD sampai dengan kuliah itu pacar saya ada 16. Tapi tidak pernah ada playboy, ada playboy. Tapi artinya pacar 16 itu bukan pacaran model orang sekarang, enggak. Jadi saya itu dari kecil kalau SD pacaran yang saya cari adalah orang yang pintar matematika. Karena waktu itu ketika saya pesantren, yang saya pacari adalah semuanya anak Pak Kiai, walaupun faktanya sekarang saya tidak nikah dengan Pak Kiai. Kenapa harus anak Pak Kiai? Karena saya butuh nahwunya, karena saya butuh sorofnya, karena saya butuh kalau ada pidato bahasa Arab, saya butuh contekan-contekan dari dia gitu, seperti itu. Ini sekarang menikah bukan dengan anaknya Pak Yai, bukan, gitu kan? Umum. Orang umum. Orang awam, orang umum. Pekerjaannya pun umum, tapi memiliki kesabaran, gitu kan? Nah, apa nggak pernah protes sama Allah, kok doa keinginan saya nggak dikabul oleh Allah? Jauh dari situ. Tapi macam-macam Pak Ustadz. Artinya gini, manusia itu makanya pondasi tauhidnya itulah yang menjadikan hidup ini selalu nikmat. Kan kata ulama nih, awal wajibin ma'rifatullah. Awal wajibin ma'rifatullah. Jadi yang wajib dipelajari oleh setiap manusia itu sebenarnya ma'rifatullah. Kenapa manusia itu seperti sekarang ada corona kok merasa berat? Dia hitung-hitung, wah ini saya rugi apa? Kalau orang ngerti tauhid itu terlalu jauh, dan itu namanya kalau dalam tauhid songong. Ngatur Allah itu songong.
Ngatur Allah itu sangat, kepo itu sombong. Kita nggak boleh ngatur Allah karena sesempurna perencanaan kamu, setinggi apapun cita-cita kamu, menggelora bagaimanapun keinginan kamu, tetap tidak akan bisa menembus dinding atau takdir Allah. Makanya kalau ingin menghadapi persoalan hidup ini senantiasa tidak pernah merasa berat, wajib ya tadi itu tauhid dulu. Kalau nggak belajar tauhid susah. Ya susah. Orang kan pandangannya cuma rasional. Dan kadang orang itu memikirkan kehidupan dunia itu bukan besok, malah minggu depannya, bulan depannya. Nah kalau dalam ilmu tauhid nggak boleh. Kita nggak boleh memikirkan hari besok, itu nggak boleh. Yang harus kita pikirkan ya hari ini kita bisa makan, berarti kenikmatan seluruh dunia milik kami. Besok ada lagi. Ada yang belum tercapai dari kehidupan Ustazah? Saya punya cita-cita satu, pengen bikin pesantren. Udah itu cita-cita saya. Tapi saya pun tidak meminta sama Allah kayak maksa. Ya Allah saya inginkan. Kenapa? Saya kok pengen pesantren? Alasannya simpel. Saya kalau dapat berkat banyak, makanan banyak. Kadang di perumahan itu ngasih tetangga itu agak sulit, dalam maksud ya mereka juga nggak ada di rumah atau sepi. Sehingga kadang kalau ngeliat makanan banyak itu nggak tersirat. Coba ini ada punya pesantren, tinggal makan gitu. Terus kalau saya ingin punya pesantren itu, kepingin meninggalnya kelak itu ada dalam pesantren itu, dan kepingin ada yang mewariskan ilmu saya, itu saja. Tapi ya belum Allah kabul. Kalaupun tidak Allah kabulkan, saya tidak pernah kecewa. Kenapa? Ya saya yakinin sepanjang semua yang kita lakukan itu beramal untuk umat, maka pahalanya sama seperti orang yang ngurus pesantren, semuanya sama. Cita-cita saya cuma itu. Setiap hari berapa tempat? Setiap hari itu ada sekarang setiap hari 5 tempat. 5. Anak nggak protes? Anak nggak pernah protes. Justru sekarang ada Zoom, ada anak dia yang bagian bikin PowerPoint dia yang ngetik, dia kerjasama. Jadi anak saya juga ngerti, artinya tahu, nggak ada yang protes. Tapi dia selalu bilang, Mama nanti kapan kosongnya? Kosongnya jam segini. Ya udah adik minta kemana gitu, nggak ada yang protes, enak semuanya, nggak ada yang protes. Oke, terakhir perjalanan dakwah pasti ada hal yang paling nggak enak lah kita lihat atau kita dengar. Apa yang kira-kira pernah terdengar atau terlihat, terasa menyakitkan? Saya itu sering dilabrak diomelin orang ketika saya berceramah mengenai riba. Langsung 2 orang anak seorang haji itu ke rumah saya, dia bilang ibu marah-marah nggak bisa tidur gara-gara ustazah katanya ceramah masalah riba. Padahal ibu saya itu 3 kali ada orang yang datang ke rumah saya marah besar karena menurut dia menyinggung. Tapi saya itu yakin Allah itu ada bersama saya gitu, sehingga setelah saya jelaskan ya clear aja, selesai. Di terakhir ini nggak ada. Tapi saya yakini banyak orang-orang yang membenci saya. Artinya tidak semua orang senang sama saya, itu saya akui. Nggak ada orang yang semuanya senang saya. Tetapi saya punya senjata. Ya senjatanya tadi ikhlas. Ketika saya ikhlas, orang yang senang, orang yang membenci saya, Pak Ustadz, saya yakin nanti sedikit demi sedikit, nggak sekarang nggak kapan, pasti akan nyamperin saya sendiri. Itu pasti, itu saya yakinin. Sehingga apa yang sulit ya nggak ada, dilabrak orang enggak. Kalau masalah ceramah malah kalau misalnya lagi berbarengan sama Ustadz atau saya lebih banyak ngalah. Kalau saya pun sudah diundang terus nggak jadi ngomong, kenapa saya harus marah gitu ya. Oke, baik Ustazah, terima kasih atas waktunya. Boleh dong dikasih bocoran doa Ustazah ketika di depan Ka'bah itu apa sih? Oh ya, saya di depan Ka'bah doanya, ya Allah meninggalkanlah saya kepingin mati husnul khotimah, dosa-dosa saya mohon diampuni, dan ya Allah saya maunya tidak mau dihisab, langsung masuk surga. Udah Robbana atina, itu yang sering saya katakan. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustazah atas waktunya, luar biasa. Semoga kali ini bisa menginspirasi para pemirsa baik di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah.